Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, One Piece chapter 1162 itu dijadwalkan minggu depan. Jadi, yang harusnya dijadwalkan minggu ini itu diganti minggu depan. Karena juga diketahui kalau Oda Sensei itu ya dalam kondisi yang tidak baik. Ya aku curiga sih, kalau dia atau Oda Sensei membuat cover color spread, pasti setelahnya itu dia kecapean. Nah, menunggu hal tersebut, ini atau saat ini ada beberapa hal menarik sejauh ini terkait One Piece. Ya, di sini kita menemukan atau kita bisa melihat juga beberapa early design dari karakter One Piece. Sebut saja di sini ada desain awal dari Sokka. Woylah, ini terlihat seperti Patrick atau Kinder Joy. Lalu di sisi lainnya kita bisa melihat di sini ada Atlas cuy. Bro, Atlas sempat dibuat hampir mirip seperti Kuma. Tunggu, sepertinya aku tahu kenapa desain ini tidak direalisasikan oleh Oda Sensei. Karena kita harus ingat ya, satelit atau cloningan Vegapunk yang ini itu adalah pecahan dari sifat alami Vegapunk. Mungkin Oda Sensei baru nyadar seorang Vegapunk ilmuwan gila yang satu ini pastinya tidak punya sifat baik atau sebaik Kuma ini kan. Dan ya, hal ini patut kita apresiasikan. Ternyata Oda memperhatikan detail-detail ini yang saling terhubung. Karena jika Oda Sensei membuat desain seperti itu, salah satu satelitnya adalah Kuma atau punya sifat seperti Kuma, itu sangat bertentangan. Karena Vegapunk kita tahu dia sangat realistis, tidak mungkin bisa seperti Kuma. Respect, ini hal yang patut kita respect. Selanjutnya kita bisa melihat ada pengkhianat yaitu Yok. Ini kodok kan? Hahaha. Referensi Yok dari Oda itu awal mulanya kodok kak. Ya emang kodok sih ya. Sudah deh, ini kodok aja bejir. Tapi di sisi lainnya kita bisa melihat Yok yang mirip siapa ya? Kayak nggak asing nih. Lanjut ada Bone kali ini dan wow, kita bisa melihatnya lebih sopan ya. Dan wow, bukankah ini Saki ya? Tapi berdasarkan desain awal Bone ini, sepertinya konsepnya emang udah Oda rancang sejauh-jauh hari. Maksudku, Bone anak kecil itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kepikiran oleh dia. Namun dengan dia menciptakan Bone itu sudah didesain dari awal kalau dia adalah seorang anak kecil yang bisa jadi dewasa karena kekuatan buah iblisnya itu. Berikutnya, berbicara soal bocah cili, ada early design dari Seraphim Sea Snake yang seperti ini. Wow, untung gak yang ini ya. Tapi entah kenapa jadi kepikiran apakah akan ada arc yang OTW ke bulan bertemu Enel? Ya entahlah ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Oda mengubah Hancock menjadi Seraphim di sini sangat wow. Dan kita bisa melihat juga ada desain lainnya yang sangat wadidaw. Serta jika kita geser ke sini, kita bisa melihat 7 Seraphim seharusnya yang di depannya ada satu bidak kecil. Dan apakah ada semacam plot di sini? Maksudku ada satu yang benar-benar akan menguasai daripada 7 Seraphim ini. Ingat, satu orang, bukan satu pihak. Artinya yang ku maksud bukan pihak Gorosei atau pihak yang lainnya, namun satu orang, benar-benar hanya satu orang akan membuat 7 Seraphim ini tunduk kepadanya. Apakah King? Selanjutnya kita di-reveal bentuk buah iblis dari Marco, yaitu Tori Torinomi, model Phoenix, Mythical Zoan, dan seperti ini dia bentukannya. Sesuai ekspektasi ya, kalau bentuknya pasti nanas. Dan berikutnya, deskripsi atau keterangan terkait buah iblis Marco ini yang diberikan oleh pihak ofisialnya. Tori Torinomi, model Phoenix, Zoan atau Mythical Zoan. Pengguna kemampuan ini adalah Marco. Dan buah ini memberikan kemampuan untuk berubah menjadi Phoenix dan memanipulasi api regenerasi. Kemampuan untuk berubah menjadi makhluk mitos Phoenix dalam bentuk binatang. Lalu pengguna atau usernya diselimuti api biru dan berubah menjadi burung mistis tersebut. Seperti kekuatan buah burung-burung lainnya, buah ini memberikan kemampuan untuk terbang. Api yang melimuti tubuh disebut api regenerasi yang membuat segala jenis luka menjadi tidak efektif. Pukulan atau sayatan yang diterima langsung sembuh tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Namun serangan dengan haki adalah pengecualian. Meskipun pertahanan dan regenerasi tetap mungkin, pengguna tetap akan menerima kerusakan. Api regenerasi juga dapat digunakan untuk menyembuhkan orang lain meskipun tidak seefektif waktu ketika kekuatan api regenerasi
regenerasi ini menyembuhkan dirinya sendiri atau usernya itu sendiri. Dimana ya, dengan melimuti area yang terluka menggunakan api tersebut, Marco dapat mempercepat proses regenerasi dan mendorong pemulihan. Pengguna kemampuan ini saat ini adalah Marco dengan terampil memanfaatkan bentuk manusia hewannya atau hybrid yang unggul dalam mobilitas, dan di Onigashima kemarin ia menunjukkan keserbagunaannya dengan menggunakan api regenerasi untuk memperlambat penyebaran serangan berbasis virus. Nah, berikutnya kita diperlihatkan bentuk buah iblis dari Oyaji atau Gura-Gura Nomi seperti ini. Dan BTW, bentuk buahnya ini apa ya? Apakah ini jambu bol ataukah yang lainnya? Namun ini keren banget lah weh lah. Dan berikut ini keterangan atau deskripsi terkait buah iblis yang dijelaskan oleh pihak ofisial. Gura-Gura Nomi, tipe Paramecia, dan pengguna yang diketahui adalah Edward Newgate dan saat ini digunakan oleh Marshall Dietrich. Kekuatannya untuk mengguncangkan daratan, lautan, dan juga langit, menyebabkan gempa bumi dan juga tsunami besar. Kemampuan ini memungkinkan penggunanya menghasilkan getaran sesuka hati, mengguncang udara dan tanah, jangkauan dan skalanya luar biasa. Saat kemampuan diaktifkan, retakan muncul di atmosfer itu sendiri, dan getaran menyebar ke daratan serta lautan di sekitarnya. Energi besar yang dihasilkan menimbulkan bencana alam berupa gempa bumi dan juga tsunami. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat sekaligus sangat berbahaya karena kontrol yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan dahsyat bagi pengguna maupun lingkungan di sekitarnya. Lalu, gelombang kejut yang dihasilkan oleh getaran ini bisa menyebabkan gempa bumi besar yang membelah daratan ketika dilepaskan di tanah, dan tsunami dahsyat yang cukup besar untuk menelan sebuah pulau ketika dilepaskan di laut. Hasilnya benar-benar serupa seperti suatu bencana alam. Sekilas, kemampuan ini tampak seperti kekuatan khusus jarak jauh, tetapi juga bisa digunakan dalam pertempuran jarak dekat dengan memusatkan getaran ke dalam tinju atau senjatanya. Pengguna dapat melepaskan serangan fisik yang menakutkan dengan daya hancur yang luar biasa. Lalu, setelah kematian Newgate dalam perang Marineford, Teach mencuri kemampuan ini melalui cara yang tidak diketahui, dan sejak saat itu Teach telah menguasai dan sekarang dengan bebas memperlihatkan kekuatannya. Berikutnya ada spesial atau super announcement tanggal 10 nanti, dan diketahui ternyata itu adalah mengenai teaser atau mungkin trailer atau sneak peek terkait arc Elbaf di animenya. Ya, walaupun saat ini di animenya kita masih berada di arc Egghead di mana Luffy melawan 5 Gorose, saat ini atau tanggal 10 nanti kita akan dapat semacam bocoran atau mungkin sneak peek terkait arc Elbaf. Wow, ini sangat menarik. Bagaimana Toei Animation menggambarnya atau menganimasikannya, apakah benar-benar sangat terasa vibe daripada negeri Elbaf tersebut, negeri para raksasa. Namun hal ini juga memastikan bahwa pihak produksi sudah sampai di tahap tersebut, sudah sampai di arc Elbaf. Tentu saja ini bisa membuat kita tenang karena tentu saja mereka banyak memiliki waktu. Ya, tidak sia-sia ya libur 5 bulan pada saat itu. Lalu berikutnya ada info terkait novel One Piece. Ya, di sini kita bisa melihat novel Zoro dengan cover seperti ini. Dan ini menarik ya, hal yang menjadi penasaranku seharusnya akan terjawab di novel ini, yaitu bagaimana seorang Zoro hidup setelah dia keluar dari dojo Shimotsuki, seperti apa detailnya sampai dia nantinya disebut sebagai pemburu bajak laut. Karena sebelumnya ada terkait novelnya Lau, dan kita benar-benar diberikan tahu atau diberikan penjelasan bagaimana Beppo, Sachi, Penguin, dan juga Lau ini jadi teman. BTW, novel Lau juga dapat chapter baru, yaitu chapter kedua dengan cover seperti ini. Walawe. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau kita membahas atau membuat semacam video terkait novelnya Lau ini di chapter 1? Karena jujur, kita belum membuatnya sama sekali. Nah, kalau kalian setuju, sampaikan pendapat kalian di komentar. Dan ya, sampai lagi di video berikutnya.